Ki, gua punya 2 updatean buat lo nih. Apa tuh? Yang pertama dulu ya. Oke, boleh. Pertama dari Australia Open nih. Kenapa tuh? Lo nonton nggak? Enggak, belum sempet gua. Banget kan? Betul nggak tahu hasilnya kan? Iya, enggak tahu makanya. Badminton ya? Badminton. Lo nggak tahu serius? Terus. Padahal juara kita. Keren banget itu. Siapa Keren tuh juara? banget. Awi Farhan. Iya, tahu. Jadi dia juara, dia mengalahkan wakil Cina, Oke. Dong Tianyao. 21-13 tuh, 2 Oh. game langsung. Keren. Ya, jadi si Awi ini jadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di Australia Open, Ki. Jadi di final itu kan kita ngirim 3 wakil ya. Iya. Selain si Awi ini kita ada Anna Trias di ganda putri. Iya. Ada juga Sabar Reza di ganda putra. Oke. Cuman yang berhasil cuma si Awi inilah. Ini dari tunggal ya? Ya tunggal. Tunggal. Kalau Indonesia Open dia semifinal ya kemarin. Australia Open. Itu seri berapa sih? 500. Kan ada Iya, ada South seri-seri. Open, Oh, seri iya. ya. Ini Betul, seri betul. berapa? 500. Lumayan. Iya, meskipun di bawah Indonesia Open ya. Iya. Lumayan lah. Oh, kalau si Indonesia Open 1000 ya? 1000. Apalagi kan Indonesia Open kita nggak dapet apa-apa ya. Iya, cuma final doang sih Jonathan sama dia. Dapat hikmahnya sih. Iya. Sekarang alhamdulillah kita bisa Dia berprestasi lagi ya. dapat juara lagi. Ya, track yang bagus lah ya mudah-mudahan. Ya, Ya, bagus. badminton kita Udah lama nggak juara. Orangnya oke lah. Apalagi nih ya, buat Awi ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena ini tuh kayak menebus Kegagalan ya. kegagalan dia waktu di Piala Thomas. Dia ngaku sendiri. Iya. Iya, dia ngomong sendiri gitu. Dia yang nyinggung-nyinggung soal di Piala Thomas itu. Tapi lo masih inget juga nggak Piala Thomas kita gimana? Iya, dia nggak lolos kan kita. Iya, di fase grup kita nggak lolos. Itu berapa tahun ya? Itu 18 Udah, tahun. itu pertama kali dalam sejarah kan, nggak lolos. Kok sejarah juga nih kita Iya, nggak lolos ya? Karena selalu lolos harusnya. Waktu itu kan kita segrup sama Prancis, Aljazair, Thailand ya. Iya. Kita cuma di peringkat ketiga. Akhirnya kita kagak lolos tuh. Kalah dengan Prancis gitu kita. Iya. Jadi ya sekarang ini udah juara. Ya semoga ini jadi kayak pelecut lah buat Iya, Awi betul, yang betul, ini buat betul. bisa naik lagi. Regenerasi ya. Syukur-syukur kan di tahun berikutnya Piala Thomas kan kita bisa lebih baik lagi kan. Persiapan Olimpiade juga kali ya. Thomas tahun Betul. berapa? Next. 2 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Ini per 2 tahun sekali ya? Per 2 Atau 4 Dua tahun sekali. Hmm. Itu lah. Update lagi nggak? Iya, itu tadi Itu yang pertama udah. Yang pertama udah. Udah. Yang kedua apa? Yang kedua, nah ini gue kasih tahu dulu sesuatu yang keren banget nih. Apa tuh? Keren. Ini Harus Gen keren loh kalau nggak Keren lah. Harus keren. Iya, Keren. kalau keren kita ini nih. Kita protes. Jadi Gen Nevi sekarang nih Wih. terbit buku coy. Keren. Apa nih? Ini baru keren Gua apa ini? Udah apa cuy? Oh, udah mau ngambil, nggak mau lihat? Ah, lihat. Lihat lah. Ambil ambilin. Aduh. Keren. Jelasin dong. Jelasin Apa sih? apa Buku nih? apa sih ini? Jadi itu tuh buku tentang sepak terjang timnas Indonesia pada era 50 sampai 60-an. Oke. Lo nggak tahu penulisnya siapa? Siapa tuh? Coba siapa namanya? Ciao. Awal Leja itu siapa ya? Lu sama siapa? Siapa dia Awal Leja? Kenal gue. Iya. Jadi ini adalah buku karya awak redaksinya GNFI. Siapa dong? Oke, Sebut oke. dong. Sebut namanya. Yoi. Sebut dong. Ya selain gue, ada juga atau lagi namanya Dimas. Dimas Wahyu Indra Kita Jaya. undang lah, Alex. Kita undang lah. Dimas lah, biar kenal lah. Untuk menciptakan Oh, ini. wajib banget itu kalau udah ngomongin sejarah timnas tuh, Dimnas itu udah jagonya lah. Ini wajib banget. 1950 sama 60 ya? Iya. Lu nggak itu kasih Udah lahir belum? Belum. Oh, Lu belum. nggak kasih Pakai tuh gue yang kamera pakai promosi kayak gitu, momen tuh promosi-promosiin gitu loh, kapan PO-nya. Ya, iya, betul. iya. Harganya. Benar juga itu Masih dia. banyak tahu apalagi fans Garuda. Oke, jadi pokoknya pertengahan Juni ini udah open PO. Jadi buat yang minat langsung aja pantengin terus gas ke langsung. sosmednya GNFI. Pokoknya pantengin aja tuh. Iya. Harganya? Harganya, Diskon nggak nih harganya? Ya murah aja lah. Masih ekonomi ya kan, ekonomi lagi gini kan jam lama. Ini kan ada 2 jerit nih. Ah. Oke, khusus kawan GNFI kita kasih 200 aja lah ya. Itu best sih itu. Itu tebel bro, liatin Betul, aja. Dapat tantangan kan? Cuma itu kan ada 2 buku, maksudnya Tantangan gua bisa, Iya, bisa sama makasih. aja. Iya. Sama aja apa gimana sih? Oh iya, Ya kagak dong. Oh, itu part ini part Bedanya dua, beda. Iya. part satu. Gitu. Ah. Bedanya apa? Sampai tebel gini, kedua. Ceritanya banyak coy. Kalau dimasukin sebuah buku kegedean. butuh podcast satu ya. Butuh podcast untuk ngejelasin ini kan. Boleh banget Iya. tuh. Mau gua. Untuk ngejelasin buku ini. Mantap lah. Keren. Gitu lah. Udah melejit tuh buku lo lah. Iya. Yoi. Udah, abis itu kelar. Tentang timnas nih. Ah, iya. Timnas tapi masa lalu tahun 50 sampai 60-an. Oh, ini Kalau berat. sekarang gimana nih? Oh ini lebih berat mengulas ini ya, kayak sejarah gitu Sejarah ya? Bukan Timnas. lebih berat, tapi emang ini buku sejarah. Iya, sejarah Ini timnas aku. tahun 1950. Tapi fokusnya di timnas gitu. Iya. isinya. Timnas Indonesia. Iya.
Ini kan zaman dulu nih, kalau zaman dulu nih ada gue sama Dimas yang udah nulis. Tapi kalau ngomongin timnas zaman sekarang, pasti ahlinya si Asiago. Iya. Tapi sebelum gua timnas, Rizky dulu. kita ngomongin tentang Piala Dunia. Apalagi nobar sekarang lagi rame cuy. Bahkan Piala Dunia nggak lolos kita. Tapi kan Indonesia itu penonton terbanyak sepak bola. Karena rakyatnya banyak juga. Betul. Nah, lu tahu kan sekarang itu siapa yang menjarakan Piala Dunia? Apa? TVRI. TVRI. Iya kan? Kita bisa nyebut nggak sih? Apa ya? Gak apa-apa lah, itu kan TV nasional cuy. Iya. Iya, TV nasional. Nah, tahu nggak sih tahun pertama kali Indonesia itu siapa yang menyelenggarakan TV-nya? Nggak tahu, kok tanya saya. Itu TVRI juga. Oh iya? Iya, jadi tahun 1978 itu pertama kali orang Indonesia ya Iya. bisa nonton Piala Dunia. Ya waktu itu kan TVRI doang channelnya juga. Iya, kan? iya. Jadi TVRI itu pertama kali yang menyerahkan tahun 1978 di mana? Tahu nggak penyelenggaranya? Waktu itu di mana ya, Juli? Nggak tahu. Di Argentina, cuy. Argentina ya? Argentina. Jadi Messi udah lahir belum? belum. Bahkan Maradona belum ada. Oh gitu. Nah, jadi Kempes. iya kan itu daerah Kempes. Nah, jadi TVRI itu pertama kali menyerahkan Piala Dunia. Jadi masyarakat Indonesia itu udah bisa nonton pertandingan Piala Dunia waktu itu. Tapi nggak semua pertandingan, cuy. Iya. Nggak semua pertandingan, Jul. Cuma 2 pertandingan. Final doang. Yang lainnya gimana? Yang lainnya itu bisa ditonton tapi setelahnya. Rekaman ulang. Oh Jadi nggak gitu. semuanya. Kagak ada live-nya ya? Iya, jadi memang pas itu banyak yang protes juga. Oh gitu. Banyak yang protes ke TVRI kenapa pertandingan ini cuma ditonton di setelahnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa protes itu kan, karena ya seadanya. Itu kombinatornya siapa itu waktu itu? Bung siapa? Nggak tahu deh gue deh. Ya, mungkin nanti bisa dicek ya di komentar siapa penontonnya mungkin yang bisa tahu ya. Oke. Nah, selain TVRI itu juga ada penyelenggaraan nobar. Kan kalau Piala Dunia pasti banyak nobar dong. Tahun Iya. berapa? Kan 1978 gitu. Jadi ada salah satu hotel ya, ini mungkin nggak bisa disebutin ya, salah satu hotel. Salah satu hotel di Indonesia itu menyerahkan nonton bareng Piala Dunia. Pakai apa itu nontonnya tuh? Ya pakai Masih di bisa skin dibilang- kali kayak lain tancap kali Emang, gitu. emang udah ada ya? Udah ada. Berarti bisa dibilang itu pertama kali Indonesia agenda nobar Ada itu ya. ada nobar. Jadi sebelum rame-rame zaman sekarang nobar, Hah? itu ada tahun 1978 nobar. Bener-bener datang loh. Sekitar 200 tiket disediakan. Itu berarti masih layarnya hitam putih dong. Mungkin ya, Iya kan? tapi nggak tahu deh gue. Pokoknya Nggak tahu. ada nobar dan penontonnya lumayan 200-an. Dan Rame juga ya? harganya juga untuk era sekarang mungkin itu di rata-rata ya, itu 5.000. Jadi yang datang itu harus beli minum dan makanan itu sekitar 5.000 rupiah. Mungkin kalau di cruise tahun ini itu sekitar 500.000 lah. Berarti mewah juga ya? Mewah, dia emang kalangan-kalangan Minum yang kopi kan? gitulah. Tapi kalau orang lain mungkin nontonnya di di rumah-rumah bisa, di pos ronda bisa gitu. Tapi ya asik aja dulu. Jadi Piala Dunia itu emang udah jadi animo terbesar Indonesia sejak lama. Belum ada streaming juga ya? Belum ada. Jadi harus nonton di Nggak ada pos nonton. kamling ya. Harus nonton di pos kamling biar rame gitu cuy. Tuh, berarti Piala Dunia lagi rame ya sekarang ya? Rame. Asik Kayaknya kita banget. sesi kali ini kita fokus udah bahas Piala Piala Dunia, ya. betul karena lagi rame banget. Tapi sebelum kita fokus nih bahas sesi Piala Dunia, gue invite teman gue. Oh, siapa itu? Siapa Jauh-jauh tuh? dari Bandung nih, Wih. kawan bola, ya kan? Bandung Langsung lagi aja. top nih. Kawan bola, gile. Bang. Kang Oki, Oki. Kang Oki. Wegi, siap. Oki. Kang itu kan. Sekarang. Ya, Bang. Keren. Geser Kang. Geser. Jauh-jauh dari Bandung ya kan? Naik Iya, bus ya, naik nih. bus. Enggak naik Nah, jadi- kendaraan. Oke. Sama aja. Sehat, kawan. Sehat. Sehat. Jadi buat kawan-kawan yang belum Ya. tahu kawan bola atau biasanya disebutnya kabol ya. Ya. Nah, ini kawan bola ini bisa dibilang akun yang media lah fanpage ya. Iya. Ya yang saat ini masih aktifnya di platform di Instagram. Nanti sebetulnya detailnya nanti biar dijelasin lah sama Kang Vegi sama Kang Oki gitu kan. Biar. Nah, mungkin apa ya sebelum kita bahas Piala Dunia, mungkin kita pengen denger lah gitu kan dari Siapa Kang Oki sih atau kawan Kang bola? Vegi. Apa sih kawan bola itu? Iya, Biar tahu lah. mungkin. Jadi kita promosi kan. Yang Kan kalau tiba-tiba nanti di banner lah kan. Nanti diedit lah sama editor. Kawan bola nih follow-nya kemana gitu. Boleh Kang, silakan. Oke, jadi dulu deh. Aku dulu ya. Ya, boleh. Jadi gini, teman-teman semuanya kawan GNFI. Jadi sebenarnya kita itu emang suka bola ya. Karena kan rata-rata orang Indonesia suka bola. Iya Terus dong. kita punya basic juga di media. Ya. Suka nulis bola, suka bahas bola, dan kita itu punya pandangan bahwa setiap orang itu punya cerita masing-masing nih bola. Iya. Contoh saya suka Manchester United. King Iya, MU. King King MU, MU. King MU King banget. MU. Yang nanti main di Liga King. Champion kan, nggak di Liga Malam Jumat lagi dan Iya. lain-lain gitu. Emang sombong ya. Harus sombong nambahin. Iya, harus sombong. Betul. Alasannya kan karena PlayStation dulu Ryan Giggs itu kan cepet banget tuh main Iya. pakai enak. Oh ini, WE.
Iya. Winning Eleven kan. Terus ya dari situ terus ada temen juga yang suka bola karena orang tuanya klub ini dari turun-temurun, ada yang bapaknya suka AC Milan jadi suka AC Milan gitu. Iya. Nah, karena setiap orang punya cerita beda-beda nih. Nah, cerita orang dan kita itu percaya cerita semua orang itu layak untuk didengarkan gitu. Betul. Siapapun itu makanya ada kawan Bola. bola. Jadi marilah berkawan gitu. Kan kayak kawan GNFI kan berkawan dengan banyak orang. Itu dia. Gitu kan. Berkolaborasi. Berarti Kita itu kawan awal adanya nama kawan bola tercipta gara-gara itu tadi ya? Apa ada beda lagi tuh? Kenapa ada bisa namanya kawan bola? ya, Sebenarnya ada cerita unik ya soal kawan bola itu ketika saya sama Kang Oki inisiatif bersama untuk menghadirkan sebuah media sepak bola Iya. khususnya di Indonesia ya kita fokusnya gitu di Indonesia. Suatu hari kita diskusi berdua bagaimana kita membuat sebuah media bola yang isinya memang untuk diskusi-diskusi orang pecinta sepak bola atau penggemar sepak bola sehat diskusinya gitu. Karena kebanyakan ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah, kawan-kawan juga udah tahu. Semua isinya itu diskusi yang emang toksik lah. Red flag. Iya betul. Kalau gitu sekarang lagi rame-ramenya di kolom komentar, head speed dan lain sebagainya. Nah kita hadir itu memberi napas kalau teman-teman kepo dengan kawan bola, akun bola paling sehat gitu. Oh iya, itu jelasin dong. Intinya akun bola paling sehat. Itu gimana itu? Nah, akun bola paling sehat itu jadi setiap konten kita atau narasi konten yang kita publikasikan entah itu di Instagram, di TikTok dan di website ya, kita juga ada website nih. Itu konten-kontennya yang bisa teman-teman tadi Kang Oki bercerita soal fans MU. Mungkin Bang Julian fans Barcelona. Kang Rizky misalnya fans Chelsea. Kang Awon misalnya fans Liverpool. Sassuolo saya. Sassuolo. Di situ kita bisa diskusi nih, tapi diskusinya soal yang sehat-sehat aja gitu, nggak langsung nyerang dan lain sebagainya gitu. Jadi emang si kawan bola tuh lahir untuk menyehatkan lah informasi di Diskusi sehat. diskusi Diskusi sehat gitu. Dan yang jadi keunggulannya itu diskusinya itu tidak hanya di kolom komen. Kita ada website baru banget maintenance mungkin minggu Apa tuh, boleh tuh depan. sebutin tuh websitenya apa? Kawanbola.id. Nah, ada jadi tuh, ya kan? semua orang berhak untuk menulis gitu. Ya. Jadi nanti semua orang tuh bisa membuat akun dan langsung menulis nanti biar dikoreksi sama tim. Ada dari kawan bola juga gitu. Jadi nanti ada kamu menulis apa ya silahkan. Oh, jadi terbuka nih, siapa Terbuka. aja bisa Iya, mulai. iya. Tapi Iya, harus perlu diskusi. registrasi kah, login kah, atau gimana Ya gitu? cuman cukup masuk daftar Website. email aja. Oke. Itu anak-anak sekolah, SMA, Iya. itu bisa kuliah yang lagi pengen belajar nulis. Enggak saya. Itu Mau nam- tuh gua nulis Supporter Itu bisa. boleh, ngobrol. boleh, boleh. Supporter ya, supporter. Supporter juga boleh. Itu Betul, namanya betul. nama rubriknya adalah Kabolita. Kabolita. Tahu nggak apa? Apa itu? Singkatannya? Singkatan apa tuh? Promo Singkatan. terus. Kawan bola cantik cerita. Bukan. Lanjutkan. Apa tuh Coba Kabolita? Kabolita. Kawan bola bercerita. Oh. Jadi Oke. semua orang boleh bercerita tentang apapun gitu. Karena kan sepak bola tuh hanya permainan, tapi kan Betul. orang yang hidup dari sepak bola itu banyak. Nah, ceritanya boleh deh Ya, gitu. pengalaman WD bisa. Iya, Pengalaman gitu. di Pucalo. Oh, pengalaman ya? Bahkan kita pernah memuat ada satu tulisan dia itu The Jack, tapi dia lahir di Jawa Barat, besar di Jawa Barat, dan dia ngasih judulnya tuh mencintai Persija di tanah Pasundan. Pasundan. Kan Baca jadi tuh itu bagus, keren. menarik gitu. Iya, Jadi iya, setiap iya, orang iya. punya ceritanya dan layak didengarkan Betul, gitu. betul. Ya mungkin ada diskusi-diskusi wajar lah setiap Iya. orang punya pandangan, tapi semua orang boleh. Kayaknya baca aja seru banget ya. Iya. Bacanya aja. Terus. Tapi gue mau nge-bold yang dari statementnya Kang Regi gitu Iya, ya, kan tuh. akun bola yang paling sehat. Paling sehat. Nah itu gue tuh nangkepnya adalah yang selama ini yang gue Iya, kenal iya. kawan bola adalah ketika di mana semua akun-akun atau media bola yang membahas apa ya bahasanya ya bad news dari ya tentang timnas atau bola. Nah kawan bola itu kayak menghindari Iya. bahkan Udah ya, bukan ya headline ya? fokusnya ya lebih ke good newsnya gitu yang dimana itu nggak mengundang hate speech, kebencian atau ini tapi lebih ke ya tadi yang disampaikan Kang Peggy gitu. Mantep sih. Karena hati kita romantis semua. Ah, Jadi Say. memandang sepak bola dengan penuh cinta gitu kan. keren, Happy keren. gitu kan. Karena kan contoh aja. Hmm. Kemarin kan Persib juara ya. Iya. Kita di Bandung Hmm. ikut merayakan lah ya gitu ya. Konvoy dong. Ya, terus kan nggak konvoy kejebak macet.
Tapi kan cerita-ceritanya tuh orang banyak yang bercerita, ada yang dia bercerita tentang, oh saya mencintai Persib itu karena orang tua saya, dijelasin. Iya. Kan itu jadi romantis Iya, banget betul. ya gitu. Betul. Apalagi yang tadi gue bilang, kawan bola ini kan memang dari Bandung dan itu udah mengenai Persib tuh lengket banget Iya, ini loh. udah jadi kultur Gitu. ya Bandung ya. Yang boboto banget Boboto gua banget. ini. Tapi Ya, tidak tapi tapi tidak Boboto terikatkan adalah dengan supporter mereka lain. termasuk Iya, yang tidak. Iya. profesional lagi, Betul. netral lah mereka. Iya. Makanya kadang kalau ngeliat ya postingannya bahkan audiensnya lebih banyak orang-orang Jakarta Orang ya. Jakarta. Iya ya. Kita juga bahas Persija kok. Hmm. Bahas Persija, bahas Persibaya. Iya. Tetap netral walaupun mereka Netral. sebetulnya boboto Ya, gitu kan. betul. Iya. Sehat. Tapi tidak terafiliasi dengan kelompok. Yang bisa jadi Supporter, tapi ruang pertemuan antara Iya. supporter gitu Iya, kan. di Bisa situ, gitu ya di Kang situ. ya. Di ruang digital Ruang lah. digital gitu. Tuh, jadi langsung aja lah buat kawan-kawan gitu. Kayaknya Kang oke deh kenalin gitu. Kalau mau ada yang mengenal lebih dalam tentang kawan bola harus follow kemana gitu. Iya, betul. Silakan. Kalau kawan GNFI atau kawan apa nih? Kawan Sisya nih. Kawan Sisya Iya. dan kawan-kawan. Kawan-kawan aja udah dia masuk Kawan-kawan semuanya gitu. udah. Nah, Bukan boleh. bahas bola, Iya, nenek, boleh. apa siapa semuanya lah. guys. Kawan-kawan yang suka cerita bola, dongeng bola yang mungkin ya dari sudut pandang yang lain bisa kunjungi kawanbola.id, Ya. IG-nya itu, Ya. TikTok-nya itu, tweet-nya itu. Kalau misalnya mau nulis bisa di kawanbola.id. Tapi kalau misalnya mau tahu caranya ada di IG kita, udah kita pin di paling atas, paling kiri. Nah itu ada cara-cara tahapannya sangat mudah dan user friendly banget. Iya. Bisa dibilang saat ini fokusnya masih di platformnya Instagram. Instagram. Ya. Iya, Terus ada Instagram. TikTok, Facebook. TikTok ada ya? Ada, ada. Facebook ada. Oh gitu. Oh, Iya, oh, iya. iya. Berarti memang saat ini memang prioritasnya memang di Instagram Di dulu Instagram. ya. Oke, oke. Ya, kita juga kan sebenarnya ini tambahan aja ya. Iya, FYI, boleh. FYI. Si kawan bola itu kita sudah menyelenggarakan berbagai macam event. Event. Itu bagus Oh, ada juga. Biar banyak tahu ya. Ada juga. Ada event juga. Apa aja Ini tuh? salah satu yang Promo saya banget pakai ya. nih. Iya, Baju bahkan biar rame. baju yang saya pakai ini adalah event FIFA Ah. 2025. Kita targetnya sih sebenarnya hanya Bandung Raya ya. Ternyata orang-orang Jakarta, Ikut orang juga. Jogja ada yang Ada. hadir. Yang juara orang Jakarta. Yang Iya, juara kenapa? orang Jakarta. Itu game ya? Main Iya, game. main game. Bikin FIFA. Main game itu. Oke, oke, oke. Itu. Terus yang kedua, kita juga pernah ada festival jersey. Oh, Bareng iya. desainer, boleh sebut produk di sini? Nah, iya. Enggak, Boleh, salah satu. boleh, Salah boleh, satu boleh, produk lah, boleh, salah satu boleh. produk. Salah satu Biar endorse mantan tuh, Iya. endorse produknya ke Itu sini. produknya Mills, itu bagus banget sih produknya. Iya. Bisa lo beli lah nanti atau bisa ke Siasiaga lah. Ya, langsung nih masuk. Itu Langsung masuk. festival apa? Jersey. Jadi Iya. kolektor-kolektor jersey si Fajar Jerusalem itu. Iya. Di situ ada beberapa karya dia Hmm. yang dipasarkan selama 2 hari di Bandung. Di Bandung. Dan yang ketiga, kita ada event Kuliah bola. Cool Ball. Wah, aduh, ini apa lagi tuh? Bisa boleh ikut lagi kita. Jadi Kuliah bola biar Bang Oki yang Oke, ngerayain. ya, bilang. Jadi Sebelum itu kuliah. kita makasih undangan ini sebelum ikut. Oh, dia Iya. ikut nih. Ini dia juga hadir. Makasih ya, Bang. Jadi mahasiswanya nih. Bukan, Jadi. speakernya dah. Belum dia udah dosen. Jadi kuliah bola itu kayak ya kan kita akun paling sehat ya. Iya. Jadi kita ngasih tahu aja sih ke mahasiswa ataupun yang orang-orang yang pengen masuk ke dunia bola tapi nggak bisa main bola kayak saya mungkin karena berat badan dan lain-lain kan. Pernah cita-cita main bola tapi enggak, Iya. tapi pengen tetap masuk dunia bola nih gimana caranya? Nah, ternyata ada ruang-ruang atau profesi-profesi di dunia bola yang Untuk tidak bisa hanya dipakai. berkaitan dengan bola gitu. Nah, nanti kita ngundang kayak penulis bola, fotografer Fotografer Persib kemarin tuh. Nanti mungkin fotografer klub lain gitu. Iya, iya. Bang Jul dari Asia yang keren banget. Bapak, kata mahal nih. Gimana pengalamannya pas kuliah bola itu kemarin? Iya, gimana tuh? Tegang Pak. Ada 200. 200. Kasusnya dari BB. Upi. Upi. Ya. Iya. Gila keren sih. Maksudnya niat banget lah gitu. Iya, iya. Biar itu Kita apa ya? Udah dari kabel udah belum? Kita bahas Piala Dunia yuk. Ayo, boleh. promo terus malu. Harus biar sehat. Iya. Supporter Iya, biar harus sehat, betul, betul. Iya, biar nggak ada Karena kan jatuh bukan Iya. promo, kita kan satu ekosistem. Oh, Satu iya. part. Dari kawan-kawan belum tahu, Iya, ya iya. kawan bola itu udah begini udah masalah Siagol gitu. Iya, Satu iya, part iya. lah, kita ekosistem lah ya kan. Sama-sama GNFI? Sama juga Betul. dong ya. Udah ya. Iya. Nah, kita bahas Piala Dunia aja. Iya. Boleh. Udah lagi rame. Rizky kayak udah tadi mau nanya aja nih ya, Ki. Oh, langsung nih Piala Dunia tadi. Gila ya. Dia udah ngomongin itu. Iya, ya. kan udah. Lagi rame kan? Lagi rame. Yang terbaru. Kalau Bang nanya ini Kang, kan sekarang baru mulai nih, Ya. baru pertandingan pertama. Iya, betul. Tapi
tim-tim Asia nih lagi on fire Oh, banget. betul. Betul kan sih? Iya, iya. Tim Asia nih lagi on fire banget. Kemarin tadi malam Jepang. Jepang dan Belanda seri 2-2. Iya, Terus juga iya. kemarin Korea Selatan juga menang lawan Menang. Ceko. Dan juga beberapa tim kayak Australia juga menang kemarin. Menang Nah, 2-0 lagi. Iya, ini Turki. gimana? Padahal Turki. Turki. Nah, ini gimana Kang? Maksudnya pertanyaan aku nih, bagaimana peluang tim Asia itu untuk melaju lebih bagus lah dibandingkan di periode sebelumnya, di edisi sebelumnya Iya. gitu. Ini gimana Kang? Kita ngobrol Ya, aja sih. ngobrol aja nih. Ngobrol aja. Iya. Penasaran karena ya tim Asia itu selalu dipandang sebelah mata. Iya, Nah, betul. Ini pasti sehat ini dibandingkan dengan tim Nah, kita mau ngelihat persepsi dari dari sehatnya. Sehat atau cari aman ya. Sebenarnya tadi kan nama-nama negara Asia yang disebutin 4 negara ya. 4 negara baru main 4 negara. Baru 4 sekarang. negara. Masih ada Iran, Masih ada Iran, masih ada Uzbek, 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 Iran, Irak, Jordan. Jordan. Di situ ada Saudi juga belum? Saudi belum? Iya, Saudi. Iya, Iya. belum ya. Iya. Uzbekistan juga bisa jadi kejutan Betul. Iya. buat Asia. Oke. Back Manchester City tuh Iya, iya. Kusanov. Kusanov. Betul. di situ sebenarnya apalagi berbicara soal cuaca ya. Iya, iya. Cocok ya? Cocok ya Amerika dengan orang-orang Asia ya. Iya, iya. Mereka juga lagi summer juga. Iya, Iya, betul. jadi Itu, emang jadi pas banget. Itu waktunya mungkin ya. salah satu faktor yang ya mungkin ya Iya, iya. non teknis yang bisa diamankan oleh teman-teman sepak bola di Asia gitu. Kalau menurut saya lihat tadi malam Jepang Iya, aja ya Ih. lawan Belanda. Wih, Top banget itu top pertandingan. banget asli itu. Kalau gue mau mikirnya itu kayak ya levelnya udah perempat final. Iya, ya. iya. Kayak semifinal lu match gila sih. Iya, iya. Nggak sia-sia begadang kita. Iya, ya kan? Iya. Langsung intensitas tinggi banget pertandingan. Betul Nah. betul. Bahas Jepang Bahas Jepang ya. Hmm. Jepang apa yang Jepang dibahas ya. nih? Nah, Tapi jadi yang sebelum itu ya, nih maaf ya. Iya. Kan kita belum ngejawab tadi itu. Yang Sampai mana nih? Tim Asia. Sampai menurut- mana? Yang tim menurut yang terbaik siapa? Bisa aja kan masuk ada yang bisa masuk final nggak sih? Emang terlalu Atau perempat dini. final Iya, gitu. Kita terlalu menilai dini. karena masih match day Satu. satu. Kayak. Peluangnya Makanya dari gue siapa yakin nih? sih bakal Jepang sih. Jepang. Ada selalu buat Jepang. kejutan. Iya, ya. iya. sampai mana Jepang? 16 besar. PUBG selama ini sejauh ini paling 16 besar. Iya, iya Kalau penalti, dari kalau penalti mulu. 2002 berarti udah hampir 6 Dari 7 2018 edisi. mereka 16 besar 16 juga. besar. Gue yakin nih semifinal sih ya. Semifinal bisa. Apa? Terus Semifinal? ada Kayaknya 8 besar deh. yang besar. Oh, perempat final. Selain Jepang, Uzbek deh. Uzbek juga Pak. Uzbek. Kor. Korea Selatan. Korea juga. Korea juga oke. bagus. Tapi sebetulnya kembali lagi dari pertanyaan lo. Kalau menurut gue ya, tadi kan menurut Kang ya, Kang Peggy. Peggy. Nah, kalau Kang Oki agak, kalau dari gue ya persepsi Iya. gue adalah, ya emang saat ini Asia udah nggak bisa diremehin lagi. Iya. Apalagi dengan yang ya game pertandingan sepak bola sekarang yang mungkin lebih ya Taktikal apa ya ya, taktikal taktikal. atau apa. Hmm. Ya lihat aja bro, Jepang gini deh. Jepang emang ada pemain-pemain yang bersinar lah gitu, yang maksudnya kayak ada Bola ya. bintangnya gitu Iya. loh. Kubo paling utama. Mereka memang iya 100% abroad ya Iya. kan, cuma kan nggak ada pemain bintangnya, Betul. mereka merata, Iya, ya nggak sih? betul. Coba kayak oke dia pengen nambahin, oke coba tambahin Jepang. Aja kan karena Jepang Jadi bagus banget nih. gini Iya. sih sebenarnya kan kalau dulu itu kita kenal ada Ronaldo, Rivaldo. Jadi Iya, orang-orang iya. yang bersinar, sedangkan di eranya Messi sama Ronaldo ya cuma itu doang yang Berdua. bersinar Iya, gitu. dua. Tapi kan sekarang sepak bola modern kan, Betul. di mana ada orang data, ada analis, ada taktik. Jadi benar-benar perhitungan di mana ya beban main bola tuh ya tersebar di semua. Jadi ketika semua lini merata ya itu bisa jadi keunggulan Jepang sih sebenarnya. Terus tadi ya terkait Asia gitu. Sebenarnya terlalu dini ya. Nah itu. Pertama Kalau itu, Jepang ada. tapi Ya, aku sangat menolak ketika ada orang yang ngomong, wah itu mah hoki, beruntung. beruntung. Emang sih di sepak bola itu ada yang kita miracle of Istanbul Iya, ya. betul, Tapi kalau aku pribadi nih, maaf nih kalau nggak sepandangan ya. Nggak apa-apa. Maaf dulu. Maaf dulu. Kita Diskusi sehat cuy. Ya, Rizky, maaf dulu nih. Betul, betul. Nggak ada yang Maafin, namanya maafin. beruntung di sepak bola. Semua Ya. diperhitungkan dengan matang. Kalau ada misalnya mistake ya berarti ya salah di Betul, betul. Gue setuju sih. Karena memang yang digoreng, yang kelihatannya hoki itu yang momen Qatar bisa Iya. seri sama yang ya Australia. Australia ngalahin menang Turki lawan ya. Turki, Itu 2-1 disebutnya itu. kan haram. 2-0 Ya haram bol. 2-0, 2-1. 2-0 Australia. 2-0. Karena Turki katanya mendominasi semua Iya. game. Kembali lagi itu Bertahan total. yang kalah menjelaskan lah kayak gitu mah Pak. Iya. Tapi intinya yang menang Korea kok gitu. Tapi gini, ini nggak ada yang ngomongin Iran nih. Soalnya betul juga, Iran. Iya, Itu dari negara-negara Asia yang Iran. ikut, kayaknya Iran ini yang paling disorot bukan karena Pertandingannya. pertandingan juga sih, karena main juga belum kan. Iya, belum. Tapi karena dia bisa dibilang
kita bisa bilang dikerjain nggak sih sama tuan rumah tuh? Ya, karena banyak yang dilarang ya datang ya. Itu dia nggak boleh nginep di Amerika Serikat lah, itu Iya, yang iya, utama. Kita dengar lah banyak isu-isu beritanya. Iya, Karena pasti gua udah rasa tahu lah. ya itu. tim-tim yang kayak gitu kadang malah ya Iya. maksudnya pas beberapa uji Lebih coba malah. Jepang kayak gitu malah itu Lebih tiba-tiba ini ya. ngebuktiin loh. Lebih Nah, ngertiin Bisa dia. aja jadi underdog. Nah, ini kalau menurut teman-teman kawan sehat nih gimana? Kawan-kawan sehat ini. Ya mungkin dari segala keterbatasan ya pasti Iran bakal pol-polan ya. Karena kan ya sepak bola sama politik kan berkaitan ya. Kan politik kan nggak selalu ya pasti kebijakan gitu. Banyak kok orang-orang yang tersakiti gara-gara politik malah bersinar terang. Oh. Emang benar. Semoga Iran tetap sehat ya. Berarti Gitu. terkait hasil ya Asia yang terbilang sukses di Sukses. minggu pertama, kita tinggal lihat sisanya tuh. Saudi Arabia, Jordan, Jordan, Irak, Iran, sama Iran, Uzbek. Uzbek. Gue pengen expect-nya ya udah itu rata menang semua. Jadi kayak pengen ngebuktiin bahwa Asia oke loh. Selama ini kan di underestimate banget nih di Eropa. Bahkan kita di compare sama Afrika lebih more bagus. better Iya. lah, Iya. lebih bagus ya kan. Nah ini saatnya sih ngebuktiin sih. Bahas Jepang lagi deh, gue kayaknya pengen ngulik Jepang gue bisa. Iya, Jepang. Jujur ya karena gue nonton banget, gue nonton Pak. Ngeri Pak, Belanda aja yang udah mainnya menurut gue itu termasuk giant loh, tim giant Iya, ya. iya. Sebelumnya Jepang Inggris bisa. juga kalah sama Jepang. Ya, itu Pak ya anggaplah mungkin ya friendly Iya. match lah, karena Iya. bukan turnamen, tapi tetap aja kan. kalah. Iya. Yang pertanyaan adalah, kayaknya Om Oki dulu ya jelasin Iya, sebetulnya, coba. ya mungkin Kenapa ada sudut Jepang pandang the best? sendiri. Lagi Iya. bagus-bagus. Kenapa sih Jepang? Terus ada target apa? Bagaimana sih cara Jepang bisa sampai ke level ini gitu loh? Punya blueprint kan Jepang? Iya, coba punya ya, blueprint. iya. Berdasarkan yang saya baca. Hmm. Kalau yang nggak saya baca maaf ya. Jadi ada yang kurang-kurang nih. Oh, Iya. aman. Jadi Tanggung Jepang jawab. itu punya blueprint. Iya. Dia tuh menargetkan juara tuh 20-50. Berarti kisaran 24 Ya, itu tahun benar, lagi gitu. Iya, iya. Tapi kita bisa ngelihat dari 2002 itu Jepang selalu 16 besar. Ya. Berarti kan mereka next step-nya berarti habis 16 besar 8 besar tuh. Harusnya. Iya, baru. Nah kayaknya sekarang 8 besar. Iya. Hmm. Kalau Tapi untuk untuk semifinal nih. iya, Perempat final ya, ke semifinal. pengennya mah juara ya. Iya, kayaknya belum deh. Ya dari konsistensi itu kan sebenarnya terbentuknya lama banget kan dari tahun 90-an berapa gitu. Aku lupa sih blueprintnya keluar. Jadi intinya ada 4 langkah penting sih. Ya. Yang mungkin agak mengejutkan tuh nomor 2. Pertama itu ya jelas kompetisi sehat, jelly kan harus ada punya fasilitas, akademi, terus Iya. finansial gitu kan. Nggak akan ada tuh yang nunggak-nunggak gaji sampai pemain selebrasi gini-gini kan. Ada kan ya? Ya. Itu di liga, koper. itu di liga mana sih? Iya, lupa kok. Kita Liga Zimbabwe. Somalia lah. Somalia. Itu nggak sehat tuh Iya, ya. iya. Nggak sehat. Sehat sih tuh. Terus yang kedua itu, nah ini yang agak mengejutkan yang saya baca itu bahwa Jepang itu melatih bukan melatih pemain, tapi melatih dulu pelatih. Jadi jadi ribuan pelatih dilatih. Jadi biar anak-anak yang suka bola itu dapat pelatihan yang Yang bagus. oke. Gue baru tahu tuh jujur. Ya, Iya, itu agak mengejutkan juga yang aku baca ya. Terus yang ketiga itu kompetisi usia dini yang emang Dia kan dari sekolah ya, dari Iya, sekolah ya, dari SD. SMP. Kalau nonton Subasa, Nah, kan itu Tsubasa. kita tahu ya bagaimana Iya. dia bikin fondasi sepak bolanya kan gitu. Iya, dan yang keempat itu gimana caranya pemain-pemain berbakat potensial itu main di Eropa. Makanya sekarang yang tadi 100% main di Eropa tuh ya itu udah target. Berarti kan wow ini udah nih main di Eropa semua, udah 16 besar nih konsisten. Walaupun memang belum ada kayak pemain yang bintang Bintang banget banget. ya, Ya kayak mungkin negara-negara lain ya. Kubo ya, yang Iya, karena tapi Kubo menurut yang gue kalau di kemarin. compare dengan Norway yang ada Haaland masih Iya. jauh. Jauh. Cuma ya pemerataan skuadnya itu loh ya. Iya. Gila ya, itu kembali lagi yang game ya. Sekarang permainan bola sekarang itu memang nggak harus membutuhkan kehebatan satu atau dua orang. Ya, apa sih kayak taktikal atau apa Disiplin, ya kan? nggak butuh Superman, yang penting super team. Ya. Quote terus, dari kata-kata hari ini. Iya. Terus. Kata-kata hari ini. Tapi kan kelihatan kan permainannya, kolektivitasnya, terus Betul, gimana pemain ngikutin instruksi pelatih kan. Yang angka-angka itu ya bagaimana? Iya, Iya, yang tuh Moriyasu ya ngasih Oh, yang angka-angka. ini ya? Iya, Iya, kasih papan Iya, angka. simbolis. Ada ya gebrakannya. Itu komunikasi simbolisnya jelas banget ya. Iya. Bagus gitu. Yang anehnya Belanda juga blunder. Dikira 2-1 mau menang nih. Malah tambah pemain Ih, bertahan. diganti malah pemain ya buat defensif. Iya. Udah mau rasio keluar tuh yang ada 3. Gua kira Iya. apa kok ternyata itu waktu. Waktu. Kan? Reminder pemain. Ayo ubah formasi kita nyerang. Bener dong menit 8. 9, 89. Gila. Iya, Kamada tuh. Sundulan loh. Sundulan padahal Di ada. mana Beckett tinggi. Ada Pendich. Itu ada Iya. Liverpool kan. Ada pandai kan.
tinggi banget. Nah, Kang Peggy ada yang mau ditanya nggak nih? Terkait Piala Dunia kita bahas Piala Iya, Dunia. iya. Soal Ramai. Jepang sih tadi masih gak ada bintang kan ya? Betul. Iya. Di edisi sekarang ya. Iya. Mitoma nggak ada. Itu mah nggak ada. Endo juga Endo cedera. nggak ada ya. Pensiun nggak sih? Katanya dia nggak Belum pensiun pensiun. tapi nggak main aja. Nggak main ya. Karena Minamino juga nggak ada ya. Minamino nggak Iya, cedera tadi juga. Tambahannya kolektivitas tim Jepang itu bener-bener gitu. Iya. Ketika mereka ketinggalan, ketika saya nonton pertandingan, semua tuh langsung gini. Iya. Yuk, kita tegakkan kepala ya. Iya. Budaya Jepang kan memang Bushido ya. Nah, itu Disiplinnya budaya Jepang tuh kuat, gila sih. ketika pertandingan kalau Bang Jo atau yang lainnya nonton, dia kan sering crossing, ternyata bukan crossing hanya sebatas crossing ya. Dia Jepang tuh ngandelin second ball. Iya. Ada penelitian loh. Nah, ada penelitiannya nih, pernah baca. Ya, jadi ada ahli matematika, aku lupa statistik di Premier League. Jadi dia ngitung bahwa umpan silang yang jadi gol itu minim ya. Banyak yang mengkritik umpan silang itu membosankan, monoton, bapuk. Tapi ketika terus dia ada analis salah satu klub kalau nggak salah Brentford gitu. Dia ngitung 100.000 umpan silang. Nah, dia tuh ngitung bahwa jangan lihat umpan silang yang langsung jadi assist, tapi 6 detik setelahnya. Jadi, jangan-jangan nih umpan silang, dia nunggu jadi penalti kah? Atau misalnya bola mantul terus ada peluang kah? Seperti itu sih. Iya. Makanya nggak salah Jepang gitu. gitu. Iya. Ya pertandingan yang golnya kayak gitu Kayak gitu semua kan? Terakhir semalam tuh si Swedia apa? Kayak gitu kan golnya Swedia tuh. Iya, iya. Dari second goal tuh tendangan jarak jauh. Iya, The best banget itu 5-1. Gio Perez ya gitu. The best. Bahas yang pemain bintang nih. Main bin. Seru kali kita bahas yang masih Bahas gede. ini. Satu kan nggak ketahuan nih. Iya. Kira-kira yang mana yang bersinar nih? Nih, Peggy udah Versi. udah ngantongin Lu nama. silakan. ini pemain bintang atau pemain Yang muda? yang menurut lu akan bersinar yang nih. bersinar. Yang akan bersinar. Masih ingat 2022 Iya. dunia? Yang juara siapa? 2022. Argentina. Argentina Apa? betul. Argentina. 2022. Iya. Yang Asio dong. 2022. Qatar. Qatar. 2022. Qatar jauh banget. Kita buat umurnya. Jauh 2022. Generasi milenial yang beda. Itu kan Argentina ya? Betul. Argentina. Pemain muda terbaiknya kan Enzo. Enzo, Iya betul. betul. Iya, Rising star-nya Enzo ya. Betul. Sekarang kemarin nonton match Brazil Maroko, Iya. ada tuh. Iya, ayo. Ayo, Aduh, Bu Adi. tebakan Bu Adi. gua itu sama Ayo, udah Bu lagi Adi itu. itu. Yang main Cari di apa? sama Verdong. Main sama Verdo. Verdong. 18 tahun umurnya. 18 tahun. 18 ya? 18 ya? 18 tahun. Dia main udah kayak Veteran ya? kayak Sergio Busquets lah. Yo, the best. Di Iya, Barcelona iya. atau Xabi Alonso lah era-era dulu. Iya, iya. Dan uniknya dia itu mantan kapten Yang timnas Prancis Prancis. U21. Iya, iya. Dan kalau kita tarik lebih luas, Maroko starting Iya, banyak kan itu pemain luar negeri ya. bukan banyak ya, seluruh 100% itu mainnya kelahiran di luar semua. Semua. Nggak ada yang asli Maroko. Ya pemain bahasanya kalau Indonesia mungkin pemain diaspora atau keturunan ya. Iya. Tapi kebanyakan Maroko malah bukan keturunan. Contoh adalah biasanya kalau Indonesia kan kayak bapaknya Indonesia, ibunya Belanda. Kalau mereka biasanya imigran. Maroko kebanyakan. Karena di sana ya. Jadi ya pada pindah migrasi ke Spanyol, Prancis Iya, atau iya, apa iya. Belgia. Makanya Maroko kan dari dulu Afrika mungkin yang bisa dibilang tim medio. Iya. Langsung naik Sekarang banget ya. naik. Ya disebutnya Brazilnya Asia. Ya, kemarin sih Lah kemarin malah lebih dari Brazil. Kemarin semifinal kan ya? Iya. Tahun lalu 2022. Peringkat dunia berapa? 7 kan? 7 ya lagi udah naik. Beda satu sama Brazil 6 ya? Iya, Brazil lagi naik banget. Harusnya sama naik Maroko. sekarang nih. Harusnya naik sih. Berarti Ayub apa namanya? Ayub. Ayub Buadi. Susah semuanya. Gua sama tuh dua tuh Ayub tuh. Ayub Buadi. Iya, Satu lagi ada tuh Oh. pemain King MU. Amad betul. Diallo. Enggak Enggak muda sih, udah 20. Kurang. Enggak yakin gua. Iya, MU di Dia bukan MU kan. Tapi Amad Diallo di era Kurang. Carrick pun Kayaknya lagi bagus. Iya. bagus. Iya, iya. Kalau gua siapa? Kalau gua ini nunggu Niko Pas. Oh, Niko Pas. Niko Komo Pas, ya? Komo. Komo bersih. Dia masih Argentina. berapa tahun sih? 18 ya? 21 tahun. 21 tahun. Iya, Niko Pas gua lagi nungguin karena di Italia dia pemain terbaik juga. Iya betul. Pemain terbaik dan sekarang di Argentina dia bisa jadi ini, bisa jadi apa namanya tuh? Tulang punggung. Benar. Iya kan jangan berharap Messi lagi kan. Iya. kita, kan. Dia yang nendang penalti kan dia di Komo. Hmm. Padahal banyak senior-senior tuh di Iya. Komo. Ada Morata. 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 Iya. Jadi gue nunggu Niko Pas sih pertandingan antar nih. Ini dari tadi ngomongin Piala Dunia kan seru banget ya. Iya. Ngomongin soal tim Asia, pemain Baik. Rising Star, macam-macam lah. Cuman pada ngerasa nggak sih kayaknya Piala Dunia edisi tahun ini tuh nggak serame sebelum-sebelumnya. Ini mohon maaf nih ya, Iya. cuma nanya aja. Gak akan mohon maaf ya emang. Enggak ada orang Biar sehat Tapi ya. nggak ngerasa Acara nggak sih sehat gitu atau loh. acara ini? Hype-nya sih. Iya. Kurang ya. Masa sih? Hype-nya Beneran? asli. Kerasa Ya sama maksudnya. sih sebenarnya. Iya kan? Karena Itu sama banyak juga isu ya? yang lain juga kayaknya ya.
Apa Nah. aja? Show nasional. Ya. Nah, ini menarik nih. Apa isunya apa? Nggak kita goreng. Nasional. Iya, maksudnya isu yang lain. Isu yang lain ketika ada timnas Inggris diganggu di latihannya, itu kan justru malah fokusnya bukan ke pertandingan ya. Iya, di luar pertandingannya. Iya, malah gitu. non teknis yang lainnya gitu kan. Iya. Terus yang kedua apalagi coba? Pertandingannya kalau di Indonesia kan dari pagi ya. sampai siang. Iya. Otomatis Tiga. kan pekerja semua ya. Iya. Jadi yang nonton nobar-nobar kan enaknya malam ya. Nobar-nobar pagi itu kan agak sulit juga Bukan izin. kulturnya. Iya, itu. Kalau dari persepsi saya sih itu mungkin masyarakat Indonesia itu masih harus nobar pagi-pagi. Enaknya kan pagi-pagi tuh ngopi, Iya. santai, atau mungkin aktivitas kerja ya. Iya. Macet-macetan. Macet-macetan di Jakarta, di Bandung gitu. Dari gua sih ya Pak, ada kamu lagi dulu. Iya, mungkin bedanya aktivitas offline-nya ya dulu inget banget tuh 2002 tuh. Ya, 2002 ini benar Iya, 2002. boleh. Kita kan dikasih kayak Oh iya, yang jadwal pertandingan. ya jadwal Jadwal pertandingan yang iya. harus diisi semua gitu kan. Anak kecil yang umur 7 tahun. 2002 Jepang ya? Iya, Korea Jepang. Korea Jepang. Jadi kayak ada minuman energi kan, dia ngasih kenceng banget tuh sampai ditempel di kamar, terus kita nyatet, terus kalau kelewatan nanya ke orang tua, iya, ini berapa ya gitu. Jadi ada apa ya, terpacu gitu. Ada interaksi lah ya. Iya. Juga karena kan 2002 jamnya sehat Pak. Iya, sore ya? Sore. Itu awal gua tahu bola, hype gede Piala Dunia 2002. Iya, 2002. Karena nggak harus begadang, anak kecil ibu-ibu. Ini kebayang kan harus begadang. Iya. Tapi kalau ini opini gue ya, Iya. gue agak lebih langsung mengkritisi sih sebetulnya kayak karena mungkin sebetulnya hype-nya kurangnya di Indonesia doang deh. Ya oke ada setuju lah mungkin Dan jamnya jadwal berpengaruh ya. kan Iya. jam 3 Jam 3. pagi yang orang-orang kerja beraktivitas gitu kan. Cuma kelihatan Pak dari kampanyenya. Menurut gue ya soalnya Iya. bisa ya. Hmm. TVRI kampanyenya kurang dahsyat sih. Lihat dari edisi sebelumnya ya 2022 dari lagunya karena ada ya. Lagunya. Terus dari branding, Branding. di sosmednya kurang. Jadi apa ya kayak aktivasi campaign atau gimana itu kurang menurut gue. Jadi itu udah banyak juga curhatan di Threads atau di Instagram. Iya. Kayaknya rasa nggak sih hype-nya kurang ya Piala Dunia kali ini ya? Gue ngerasa gitu juga kurang. Apa mungkin dampak dari Tuan adanya rumah. penambahan kota? Iya. Karena mungkin Penambahan sebelumnya negara kan juga. ada Penambahan negara. iya bener ya? Iya. Edisi pertama ya? 3 edisi 3 negara. Karena mungkin sebelumnya kan agak kecil Iya. kan. Jadi hype-nya ada, sekarang jadi kayak kebanyakan bingung gitu kayak Jerman mau Curaçao. Itu Curaçao mah kata Indonesia juga menang. Itu pede banget. Itu udah pasti kan pertandingan berapa kali ya. Iya. Curaçao udah sama Indonesia menang. Jadi mungkin itu, nggak tahu lah itu ya bisa benar bisa enggak. Nih pandangan sehatnya nih. Keren. Pandangan sehatnya itu ada dua. Iya. Kalau penambahan kan harusnya ya dengan penambahan Negara. negara kan proximity orang-orang ke Piala Dunia itu makin banyak, Iya, jelas. harusnya. Tapi itu satu bagusnya. Nah, minusnya, jeleknya biar diimbang ya. Ya mungkin ada gap yang jauh gitu. Karena kan nggak, misalnya contoh peringkat 1 sampai 20 misalnya. Contoh ya, Iya. Eropa. Tapi kan Eropa kuota mungkin 10. Jadi yang 10-nya tuh dari Oh, negara yang lain. menang Jadi ya. kan jadi jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Cuman mungkin FIFA mungkin pengen ada proximity kedekatan dengan Piala Dunianya tuh makin itu, walaupun sebenarnya mah ujung-ujungnya duit ya, gitu kan, semakin Iya, banyak pasti. pertandingan, Ada kan juga kemarin ada ya kalau nggak salah itu Presiden Meksiko ya, Ya. protes dengan harga tiket. Jadi kayak gak nyambung antara keterlibatan supporter yang makin banyak, tapi banyak juga yang protes karena harga Nah, tiket tiket nggak mahal. ngotak gitu Berapa kan. dolar? Sekitar 3.000 deh, $3.000. match biasa tuh. Iya, jadi emang naik-naik terus kan sampai Iya. final. Final tuh sekitar mungkin 60 juta ya. Jadi emang banyak supporter juga ditolak visanya. Jadi banyak apa ya pro kontra gitu yang memunculkan kalau ya udah Piala Dunia ini yang adinya pengen keterlibatan banyak orang, tapi malah di negara tersebut ya, Ya. itu malah mengurangi penonton gitu sih. Jadi emang banyak inilah masalah, masih banyak masalah gitu. Tuan rumah. Tuan rumah. Ini gue boleh jawab juga nggak sih? Kan gue yang nanya Boleh, nih. boleh. Emang ini aja. Emang ini kuis apa berani? Apa lu? Beneran. Kok gue ngerasa sih kayak ini loh. Tuan rumah, terutama Amerika Serikat ya, yang menggelar pertandingan paling banyak, itu mereka kan lagi banyak diberit masalah ya. Iya. Iya, iya. Kayaknya menurut gue itu berpengaruh juga sih. Karena mereka lebih sibuk sama, tadi Kang Regi bilang, Geopolitik. lebih sibuk sama urusan di luar sepak bola ketimbang sepak Sepak bola. sendiri. Misal, penolakan supporter, bahkan sampai wasit, wasit, ada ya. masalah visa. Bisa. Itu kan mengganggu banget ya. Ya.
Nah, kayak gitu-gitu kan bikin orang lebih sibuk ngurusin masalah-masalah yang nggak sehat ketimbang Pertandingannya. ngurusin pertandingannya Piala Dunianya Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kesimpulannya sih langsung aja Indonesia lolos nggak nih? Mungkin karena itu ya, karena nggak di Indonesia jadinya sepi. Kalau ada yang Pernah main peserta ya? Pasti rame. Pernah main peserta ya? Iya. Itu masih diwacanakan. Wacana Masih ya? wacana Belum ya? official Oke, ya? belum official 64. Nah, bayangin udah langsung nih. Hmm. Lolos nggak sih, pede nggak sih kita 2030? Dan itu Ya, udah target pede loh, nih. PSSI, Udah pasti Coach ya. Herman udah statement ya? Udah statement. Targetnya 2020. memang 2030. 2030 ya. Ya. Tadi Ya, kalau next. kalau penambahan kuota jadi 64. Iya. Masih wacana. Masih tadi wacana Wacana, ya? masih Kalau Kalau oke. optimis lolos. Iya. Oke. Meskipun nggak 64, optimis lolos. Pede ya berarti mau Coach Pede. Herman ya. Berarti dari Asia nomor berapa tuh ya? Tambah sekitar mungkin 4 atau 2. 4 ya? 4 atau 2? Sekarang 48 ya? 48 Besok sekarang. berapa? 66. Harusnya nambah Kalau 45 bisa. nggak sih? Iya, Asia jadi 15 Nambah kuota ya? Iya, nambah kuota harusnya. Harusnya malah bukan Indonesia lagi loh, bisa Thailand, Vietnam itu ikutan. Iya, memang iya. benar. Ya, Ada karena penambahan ini. Tenggara bisa lebih banyak. Nah, Kang Hoki. Pede. 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 Alasannya? Ngelihat mainnya aja sih, fluidnya kan rame nih di sosmed nih. Ya. Ya. Fluid. Jadi orang-orang kan ngelihatnya mainnya cair gitu bola gitu. Nah, terus tapi kan untuk main fluid itu kan nggak mudah ya sebenarnya. Ya. Rumit banget gitu ya. Bahkan ada salah satu kolumnis di The Guardian tuh dia nulis bahwa untuk mainin fluid itu kuncinya itu ada di pelatih. Pertama pelatih harus tahu data fisik pemain, harus tahu kemampuan. Nah, yang paling penting itu si pelatih ini harus bisa ngasih tahu ke pemain. Makanya John Herman pernah bilang ada perbedaan nih antara pemain yang di Liga Indonesia main di Liga Indonesia sama di dan luar luar kan. negeri. Udah garis telepon. Ya itu responnya. mungkin itu terkait dengan gimana sih penyerapan intelektual taktiknya lah gitu. Iya. Tapi John Herman tetap bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Itu kelihatan di lapangan gitu. Ya. Gitu Pertandingan sih, kelihatan makanya, ya, ih, cepet gila. banget. Pede Mungkin itu banget. juga jadi apa ya? John Herman juga pendekatan ruang gantinya tuh Betul. Iya. Kelihatan. oke banget itu. Jadi sekalian nanya ya. Sekalian kita nanya pede nggak pede lolos 2030 sekalian udah opini Coach Herman udah ini ya kan? Iya. Kalian aja udah nah. Lanjut Kang Hoki. Kang Hoki. Kang Hoki akan gugup Gimana? Tentang Herman ya? Iya, Herman. Lagi rame, lagi booming, seolah-olah reinkarnasi dari STY ya. Iya. Maksudnya- Membandingkan. Iya. Iya. Orang-orang udah lupa soal STY. Jujur ya. Jujur ya, di sosmed udah Herman nih. Mulai move on. Mulai move on kalau urusan itu. Terus ketambah lagi tadi dari segi pendekatan ya. Saya lihat soal Herman itu dia pendekatan ruang ganti yang tidak kita ketahui. Itu apa ya? Humanis banget Iya. ya. Ke teman-teman, ke pemain bola, ke pelatih, Kelihatan sih dari asisten hati pelatih dan banget. lain Iya. sebagainya. Termasuk beberapa lihat di sosial media ketika dia lagi jogging. Jogging. Foto, Kemarin kelompok ya kan. Iya. Dia tidak ada sekat gitu Iya. untuk menjadi warga Indonesia mungkin ya. Iya. Ya dia mau nggak mau harus jadi warga Indonesia dong. Iya. Tinggal di Indonesia juga. Iya, Iya. Indonesia juga gitu. Kalau menurut saya gitu. Tapi ada cerita menarik dari mantan anak asuhnya lah di kiper timnas perempuan Kanada kan pernah melatih perempuan juga kan sebelum Iya. New Zealand ya? Dia New Zealand Di Kanada. 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 Pernah. Kanada Kanada empat, tuh New Zealand juga. men's women's juga dia. Iya. Ya, namanya itu Karina Liebling gitu. Dia tuh pernah bilang bahwa Herman ini tuh bisa menyentuh titik emosional. Hai. kelihatan. Jadi dia tuh Iya. bilang bahwa selain ngomongin karir bola, taktik, dia tuh bahkan pernah curhat, aku harus gimana sih kalau udah jadi pemain bola. Iya. Nah, terus ada nih quote of the day dari Herman. Herman. Tapi dia pernah ngomong dulu ya. Aku ngutip aja ya. Iya. Intinya sebelum menyentuh hati lebih dulu sebelum berjabat tangan. Kan dari kata-kata Herman itu bukan kata gue. Iya. Itu Herman yang bilang itu Herman. Ya, tadi udah bilang Maaf, itu Herman Gimana yang cara bilang. menyentuh hati itu? Iya kan maksudnya jelas ya dia ya sisi emosionalnya dulu gitu pendekatannya yang Iya. manis tadi gitu. Itu kan ya menyentuh hati dulu sebelum berjabat tangan. Berarti kan Iya. jelas ya dia di mana gitu gaya kepelatihan. Bukan kata aku mah. Kalau Kata Herman. Kalau gue sih langsung aja mungkin ya emang agak liar sih walaupun sebetulnya masih terlalu dini. Bakalan bisa melebihi ini sih pencapaian STY. Sintayong. Untuk Iya. Piala Dunia. Ya dari pelatihannya, dari game plan, dari cara dia melatih, cara yang tadi disampaikan emosionalnya gitu.
bahasanya bukan ngeband sih, ngebon ya, Iya. Ngebon dengan pemain. Dengan pemain. Coach Herman lagi top. Sebenarnya dari statistik, ya walaupun ini itu bisa dilihat kan, 4 pertandingan, 3 kali menang dan 3 kali menangnya clean sheet. Benar nggak sih? Betul. Iya. Ya kan? Dan kita cuma kalah 1 dari Bulgaria yang jelas-jelas dari negara Eropa nih, Eropa. yang dari Pasti. rankingnya jauh di atas kita. Kalahnya juga penalti, Pak. Iya. Ya karena main parkir bus gitu. Iya. Jadi gue melihat juga dari permainan juga kelas, Pak. Hmm. Makanya gue sempat mikir opini liarnya adalah coba Coach Herman ini Datang. Datang lebih cepat. lebih cepat gitu Kualifikasi. di round 4 Ah. gitu loh. Ya, mungkin padahal lagi nganggur, Pak. Lagi nganggur ya. Tapi kan dia nggak bersedia diwawancara. Pas Natal. Ayo, Natal lah, jelas lah, Natal ya. Iya. Kayak gitu sih. Bener gak sih opini gitu? Coba kalau dia datang lebih awal. Dan gue rasa nggak tahu ya, mungkin pemain timnas ya pada mikir gitu. Kenapa ya Coach Herman kali ya, gue nggak tahu. Liar ya mungkin dimikir karena Pak cakep banget loh, beda. Lu lihat nonton Oman gak sih? Iya. Ya Oman loh, Oman, ranking 78 yang sebelum lawan kita 79. Yang dimana itu sama-sama lolos ke round 4 sama kayak kita. Iya. Tapi kan di grup yang berbeda ya. Dia Iya. lawan Qatar Lawan sama Qatar sama Jordan. Uni Emirat Arab ya. Jordan udah lulus doang. Oh, dulu. Dan sama kita Pak, ya Allah nggak ada perlawanan. Diacak-acak. Saksinya nih di GBK ya. Iya. Lawan kedua. 3-0. Gila sih. Jadi ya Bagus banget. yang terdekat sih ada AFF ya. Abis Piala Dunia ini AFF. AFF. Baru ada FIFA Asian Cup, ya udah. Piala Asia. Piala Asia 2027. Salah satunya di Piala Asia dilatih ya pertandingan itu ya. Nah, Macam. mau nanya nih, Gas. Kirera nanya. Maaf nggak? Enggak. AFF layak gak sih kita menargetkan berekspektasi untuk juara? Layak lah, karena emang udah Atau misalnya Coach Herman ya kok. udah ini jadi laboratorium atau emang harus ngejar trofi sebelum ke ASEAN. Karena memang ditargetkan dari PSSI ya. Eh. Coach Herman udah statement kan, memang bakal all in banget nih di AFF untuk juara. Ya harus ya karena kita juga ya walaupun apa sih ya, kita nggak pernah juara kan. Kutukannya kan kita 6 kali runner up. Ya mudah-mudahan juara sih. Eh. Malah ini sebetulnya jadi challenge buat Coach Herman yang dimana dia ngebawa squad yang mayoritas bermain di liga lokal kan, Iya. statementnya kan. Iya. Bisa nggak gitu kan? Toh lawan juga Thailand dan Vietnam juga pakai pemain-pemain lokal mereka kok. Bener nggak sih? Iya. Ya kan? Karena nggak mungkin pemain apa karena kan nggak di FIFA Matchday. Iya. Ya kalau jelas bawa pemain-pemain Abdul Izzes, Calvin Verdong, Dix, Pak dari match pertama kita udah yakin juara AFF gitu. Bener nggak? Tapi mungkin kalaupun gagal jangan jadi punishment menurut aku ya. Jadi Iya. kan kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu nih. Karena kita berapa kali tim terbaik pun kita gagal gitu ya. Iya, iya. Nah, jangan sampai Tim terbaik, kamu ngecekin siapa? bukan pelatihan terbaik, bukan pelatihan terbaik ya. Iya. Bukan pelatihan terbaik, tapi tim terbaik kita pernah kan. Tapi kita gagal. Ya kan kalah di final, ya kan kalah penalti, Iya. jangan lain gitu. Jadi kalaupun gagal nih, amit-amit kita. Jangan sampai jadi punishment, Hetman jadi out gitu. Iya. Jangan sampai gitu terus ya kan. Belum ada berapa tahun out, belum ada berapa tahun. Jadi harus ada ini ya, proses. Tapi ya kan, gue setuju, gitu. setuju. Minimal kalau menurut gue 1 tahun lah kita lihat baru bisa layak dievaluasi lah. Iya. Seperti itu. Betul. Nah, Kang Peggy kayak belum nih statement Iya, iya. tentang Coach Herman. Sekalian opening deh kayaknya oke. Banyak. Ulangi dari awal. Gimana Kang? Ya tadi Kalau ngeliat Coach udah dijelasin sih semuanya soal Coach Herman ya. Kayak gimana. Terus masuk ke Rizky tadi. Iya. Kita jangan langsung ngasih punishment Gimana ya. ya? Satu Iya. tahun lah kata Awul juga. Iya. Dan satu lagi, kita di sini kawan bola hadir kan untuk menyehatkan ya. Betul. Ih, betul. gila, branding Masuk terus, lagi. branding Situ. terus. Kita jangan sampai ada tagar-tagar Herman Herman out. out. Ya. Itu. Harusnya apa dong biar sehat? Jangan buru-buru Trust. out. Trust Hetman. Kita percayakan aja lah. Toh progresnya setahu ini bagus. Kita harus percaya proses. Toh Arteta juara kok. Yang udah dibully habis-habisan. Arsenal juara kan ya? Ya, Iya. tahu. Ya walaupun mainnya jelek, Pak. Yang penting Arsenal. kan trofinya. Trofi dulu. Iya. Iya, Kita harus betul. benar-benar percaya proses. Proses. Proses itu tidak pernah mengkhianati Tapi- hasil. Keren. Pas lah. Kuat lagi Cocok masuk. lah closingnya. Ya, udah cukup lah ya. Cukup lah. Mau nobar ya? Bisa sih ya, nobar ya. Jadi ya apa ya, kita say thank you Ya, banget nih. thank you Iya. banget, Kawan Abang. bola jauh-jauh dari Iya, Bandung. iya, Makin sehat. Ke Jakarta, kantor GNFI. Ya next, mudah-mudahan kita lah Kita yang ke Bandung. main ke Bandung. Iya. gitu Bisa. kan. Kayaknya sih. Away, kita away. Kamu Kang, mantep ya podcast sama kawan bola ya. Ya, panjang di sini. Sehat selalu, lancar selalu lah. Amin. Amin, amin, amin. Yuk. Jangan lupa Semoga nulis di sehat-sehat kawan selalu. bola. Pasti, pasti. Iya. Ini ada bukunya nih, pasti Mau. bawa sama dia. Hey. Ini nanti kita baca bukunya juga lah. Iya. Iya dong. Beli, harus nanti dong. beli.